Lu sih main Valorant dulu. Halo, selamat siang semuanya. Saya perkenalkan, saya Raven Marit. Saya dari kelas Hukum Mata Kuliah Perbankan. Saat ini saya ingin mempresentasikan tentang pegadaian, Undang-Undang tentang Pegadaian. Gadai merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata, yakni suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan benda bergerak. Adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi objek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Transaksi gadai di Indonesia dijalankan oleh perusahaan perserikatan pegadaian. Tugas pokok pegadaian ialah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadai didirikan dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan, jawatan atau perjan. Pegadaian menjadi perusahaan umum nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum perlu mengubah bentuk badan hukum perusahaan umum. Pegadaian menjadi perusahaan persero yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum. Perlu Pegadaian menjadi perusahaan perseroan menurut pasal 1950 KUH Perdata. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang piutang, suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang piutang atau oleh Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang piutang, suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepada seorang berutang atau oleh seorang lain yang atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang. Barang yang dijadikan agunan dapat ditebus dan diperoleh menjadi bentuk panjang pinjamannya jika belum mampu untuk menebusnya oleh nasabah sesuai dengan jatuh tempo yang diberikan. Landasan hukum gadai konvensional di Indonesia ialah A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Pegadaian, di mana dalam pasal 5 dijelaskan tentang tujuan pegadaian, yakni membangun ekonomi nasional di bidang perkaitan dan dasar hukum gadai mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman menuju masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual. Pasal 6 juga menjelaskan bahwa pegadaian berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai dengan langsung barang-barang gerak dengan cara yang lucu, cepat, aman, dan hemat. Sehingga dengan demikian, serta mencegah adanya lintah darat, ijon pegadaian gelap dapat praktik lainnya. Yang ke B, Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Dalam yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memberikan barang bergerak tersebut jika pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman. Yang menjadi produk-produk pegadaian ialah sebagai berikut. Produk utama KCA, kredit cepat dan aman, merupakan kredit dengan sistem gadai yang diberikan oleh semua golongan untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat dan aman, yang hanya membawa guna berupa perhiasan. Yang ke B, Kresida, merupakan kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM guna mengembangkan usaha guna perhiasan emas dan barang kendaraan bermotor. Yang C, Kreasi, merupakan kredit berupa angsuran bulanan diberikan kepada UMKM untuk memberikan usaha dengan sistem fidusia, yaitu cukup dengan BPKB sebagai jaminan. Yang kedua, produk syariah, amanah, erum haji. Yang ketiga itu ada investasi emas, yang itu mulia, tabungan emas, kondisional emas. Yang keempat itu ada produk lainnya, yang A itu pegadaian remittance. Yang kedua, multi pembayaran online atau MPO. Yang ketiga ada persewaan gedung. Yang keempat itu ada jasa sertifikat mulai. Yang kelima itu jasa taksiran. Dan yang keenam itu jasa titipan. Perusahaan efek. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan pedagang efek atau tempat yang membeli dan menjual efek atau surat-surat berupa dan lainnya. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkan serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Salah satu pelaku pasar modal bersaingan langsung dengan investor ialah perusahaan efek.
Perusahaan efek menurut POJK nomor 57 garis miring POJK 04 garis 2017 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai pinjaman efek yang antara pedagang efek pedagang melalui pengadilan intelal terhadap perusahaannya. Untuk hal tersebut, maka perusahaan efek wajib memiliki fungsi A. Manajemen risiko, yang kedua adalah kebutuhan dan audit interim. Landasan hukum lain mengenai teknologi di finansial terutama dalam Peraturan OJK RI Nomor 13 POJK 02 Tahun 2018 tentang informasi keuangan digital dan sektor jasa keuangan menurut POJK ini, yang mendukung keterkaitan keuangan lintas batas, memungkinkan transmisi cepat informasi keuangan serta transaksi dan pembayaran di seluruh dunia. Era ini juga mewakili pertama kalinya kartu kredit digunakan sebagai alat pembayaran periode Fetch 2.0 lanjut mesin ATM bayar tahun 1967. Pasar modal. Awal mula akhirnya pasar modal berkira telah berlangsung sejak tahun 1878 tentang dibentuknya perusahaan Dunlap dan Cobb yang bergerak dalam bidang perdagangan. Pengaturan pasar modal dimulai pada tahun 1951 melalui lahirnya UU Darurat Nomor 13 Tahun 1951 tentang bursa. Saat ini pasar modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pasar modal beserta peraturan pelakunya. UU Pasar Modal merupakan ketentuan yang bersifat lex specialis dari UU PT Pasar Modal. Juga memiliki keterkaitan dengan undang-undang lain seperti UU OJK, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penamanan modal, UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara, UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara, dan undang-undang terkait. OJK merupakan lembaga yang berfungsi sebagai rektorat dan penguasa terhadap pasar modal di Indonesia dengan jalan penerbitan peraturan tertentu yang terkaitan dengan pasar modal. Di luar POJK terdapat peraturan yang diterbitkan oleh Self Regulatory Organization atau SRO meliputi Bursa Efek Indonesia (BI). Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pasar modal mengidentifikasi pasar modal sebagai kegiatan dilakukan melalui perdagangan efek, termasuk perusahaan dalam menerbitkan efek yang sebetulnya lembaga lainnya terkaitan saham. Dana pensiun. Program pensiun terbagi menjadi dua, yaitu program pensiun manfaat pasti PPMT, yakni program pensiun yang manfaatnya dalam peraturan dana pensiun yang berpensiun iuran pasti, dan program pensiun iuran pasti. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun menyatakan bahwa dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sekian dari presentasi saya tentang pegadaian. Terima kasih.